Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke. Udah muncul belum ini teman-teman? Sudah, Sudah. sudah ya. Oke. Jadinya, bentar ini tuh. Oke, jadinya di minggu kemarin kita sudah belajar, sudah mempelajari terkait dengan pengembangan senyawa obat ya. Jadinya bagaimana obat tersebut tadi dikembangkan, ya kan pengujiannya seperti apa, ya kan dari tahap in silico, terus kemudian tahap in vitro, terus kemudian tahap in vivo, kemudian dilanjutkan dengan uji klinik, gitu ya. Pengujian-pengujiannya apa aja, uji kliniknya apa, ada beberapa fase kayak gitu. Kemarin sudah kita pelajari terkait dengan pengembangan. Jadinya untuk hari ini slide-nya masih sama ya. Nanti insya Allah saya kirimkan. Ini satu PPT itu untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Jadi untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan penemuan obat kayak gitu. Jadinya karakteristik apa namanya suatu senyawa obat ya gitu ya. Itu tadi apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi terkait dengan aktivitasnya. Oke, jadinya di sini ada beberapa obat ya gitu. Jadinya suatu senyawa obat itu bisa muncul suatu aktivitas ya kan, karena dia mempunyai bagus fungsi, ya kan. Dia mempunyai struktur yang berbeda-beda. Walaupun dia mempunyai struktur kimia yang berbeda, tetapi aktivitasnya sama. Contohnya misalnya ada beberapa kasus apa namanya yang mungkin yang obat sederhana gitu ya, antipiretik atau dia untuk demam gitu. Mungkin beberapa banyak mayoritasnya kita menggunakan paracetamol kayak gitu, tetapi juga ada juga yang dia itu menggunakan ibuprofen. Nah, itu kan menandakan bahwa aktivitasnya sama itu tapi mempunyai struktur yang berbeda. Nah, memang target ditangkapnya berbeda gitu ya. Tetapi pada golongan antibiotik dia kan sebagai antibakteri. Nah, dia mempunyai beberapa golongan, strukturnya berbeda-beda, tetapi aktivitasnya sama, yaitu sebagai antibiotik atau antibakteri tadi. Misalnya di sini ada beberapa kasus beberapa struktur ya. Misalnya di sini kalau di sini contohnya tadi ada diuretik. Diuretik itu biasanya digunakan pada kasus hipertensi, yaitu digunakan untuk meningkatkan pengeluaran urin, jadinya meningkatkan pengeluaran cairan di dalam tubuh. Jadinya kalau misalnya orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi itu kan biasanya faktor yang mempengaruhi atau faktor risikonya gitu ya. Itu tadi misalnya salah satunya itu karena konsumsi itu apa namanya garam secara berlebihan. Kita tahu bahwa garam tadi sifatnya tadi menjerat air kayak gitu. Nah, sehingga banyak ya kan air atau terakumulasi di dalam tubuh. Makanya orang yang mengkonsumsi golongan-golongan diuretik biasanya dia mempunyai kemampuan atau frekuensi berkemih atau buang air kecilnya tadi lebih tinggi. Contohnya misalnya di sini ada golongan diuretik. Oh, ini contohnya tadi ada apa ini? Kelihatan nggak ini? Ini ada hidroklortiazid, ada spironolakton. Nah, inilah intinya. Di sini tadi mempunyai aktivitas sama ya kan sebagai diuretik tadi. Nah, dengan cara meningkatkan frekuensi berkemih atau buang air kecilnya tadi lebih meningkat. Nah, ini mekanismenya kenapa? Kenapa struktur kimia berbeda tetapi aktivitasnya sama gitu ya. Ternyata aktivitas turunan itu tadi tidak tergantung pada struktur kimia yang spesifik, tapi tergantung pada sifat fisika kimia ya kan. Contohnya tadi misalnya seperti kelarutan, aktivitas termodinamik dan lain-lain. Jadi yang mempengaruhi aktivitas suatu senyawa tadi itu tidak hanya tergantung dari strukturnya aja gitu ya, tetapi ternyata sifat fisika kimia pun itu juga bisa mempengaruhi terhadap suatu aktivitas senyawa obat. Terus selanjutnya di sini gugus fungsinya ya kan itu juga mempengaruhi terkait dengan aktivitasnya. Nah, gugus fungsi dan aktivitas biologinya tadi sama. Misalnya di sini ada beberapa tanaman yang dia itu misalnya cengkeh kayak gitu ya. Cengkeh tadi yang bermanfaat itu apa cengkeh itu biasanya? Daunnya atau akarnya atau apanya kalau cengkeh, teman-teman? Ini boleh sambil tiduran nggak apa-apa kuliahnya yang penting nyimak ya. Bunganya, Bu. Oh, Bunga. benar bunganya ya. Makanya kenapa istilahnya itu adalah bunga cengkeh kayak gitu.
Lah cengkehnya tadi mengandung senyawa minyak asiri, ya kan? Minyak asirinya tadi misalnya golongan eugenol. Oh, ternyata ada substituen R-nya di sini. Nah, kalau misalnya ganti R-nya tadi adalah H, makanya dia golongan fenol. Kemudian apabila dia diganti R-nya tadi diganti CH3 metil, dia kresol. Kemudian dia diganti apa ini? OCH3 4CH2. Lebih panjang dia eugenol. Nah, dan substituennya diganti tadi menjadi timol. Nah, di sini bisa menjelaskan bahwa aktivitas fenol, kresol, eugenol, dan timol tadi itu sama-sama mempunyai gugus OH, tetapi yang membedakan tadi itu adalah substituennya. Nah, sehingga OH-nya inilah tadi yang dia itu bisa mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Terus pengaruh R-nya ke kayak gitu ya. Pengaruh R-nya itu bisa mempengaruhi terkait dengan kelarutannya. Misalnya R tadi C-nya semakin banyak kayak gitu sehingga dia bisa sifatnya tadi semakin mempolar. Nah, sehingga kelarutannya pun itu juga pasti akan berbeda antara fenol, kresol, eugenol dan timol gitu. Nah, mekanisme dengan gugus fungsi sama, gugus fungsi dan aktivitas biologi sama, yaitu karena bekerja pada reseptor yang sama atau mempengaruhi proses biokimia yang sama. Nah, jadinya pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya suatu senyawa tadi bisa menimbulkan suatu aktivitas atau respon biologi atau khasiat ya gitu istilahnya. Itu karena struktur senyawa tersebut atau zat aktif tersebut itu tadi memang nempel dengan reseptor yang ada di dalam karena memang bekerja pada reseptor yang sama sehingga aktivitasnya pun itu juga sama. Terus kemudian mekanisme apa namanya antibakteri atau antibiotiknya seperti apa gitu ya? Oh ternyata yang mempunyai peran tadi adalah OH itu dengan cara menyebabkan koagulasi atau segi penggumpalan kayak gitulah atau kerusakan protein sel bakteri. Karena di mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya bahwa di dalam bakteri tadi itu kan ada membran sel gitu ya. Oh ternyata di dalam membran selnya itu tadi ada selain sakarida ya kan itu selain lipid juga oh itu ternyata itu juga ada proteinnya. Nah, mekanismenya tadi dengan cara merusak protein yang ada di dalam si membran sel dari bakteri tersebut. Ya kalau membran selnya rusak, otomatis bakterinya pun itu juga akan mati. Tapi juga ada yang dia sifat targeted kayak gitu ya. Misalnya dia itu mekanismenya dengan cara merusak terus kayak gitu. Oh, ternyata di dalam nukleus itu ada itunya Bu, materi genetiknya. Oh, fungsi dari materi genetik tadi mengontrol nih, ya kan mengontrol keseluruhan kehidupan yang ada di dalam sel tersebut. Nah, sehingga kalau materi genetik DNA, RNA, DNA-nya kayak gitu itu mengalami kerusakan, otomatis sel tersebut nanti juga akan kalau misalnya ada yang tanya, saya nanti di stop aja ya, Bu, tanya aja. Terus ini misalnya juga ada unit strukturnya sesama, ya kan, tapi aktivitasnya beda. Contohnya misalnya di sini ada golongan sulfonamid. Sulfonamid di sini itu mempunyai aktivitas sebagai antibakteri atau antibiotik. Ternyata di dalam strukturnya tadi terdapat NH2 amin gitu ya, sama SO2 NH2. Ternyata ada beberapa senyawa obat juga, yaitu mempunyai struktur yang hampir mirip, bukan sama ya. Maksudnya strukturnya mirip, tapi dia mempunyai aktivitas yang berbeda. Contohnya misalnya seperti ini ada Dapson, tapi ini juga agak beda sih, cuma ada gugus amin sama SO2-nya aja. Terus ada karbutamid, anti diabetes. Terus ini ada golongan hidroklortiazid, ini golongan diuretik. Nah, ada gugusnya sama ada NH2 sama ada SO2-nya. Ada probenesid, ada anti malaria, sulfadoksin. Nah, itulah. Itu apa namanya? Ternyata juga bisa gitu ya strukturnya sama tetapi aktivitasnya berbeda karena nempel pada reseptor yang berbeda kayak gitu. Jadinya sifat fisika kimia itu terkait dengan aktivitas biologi obat. Sifat fisika kimia berperan dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor, gitu kan. Jadi misalnya kalau dilihat dari strukturnya tadi, ini kok misalnya kelarutannya nggak bagus ya Bu, kayak gitu kan. Oh, misalnya atau substituennya, nah itu bisa mempengaruhi terkait dengan sifat fisika kimianya, kan. Nah, terus ya kalau pengembangan atau penemuan obat ya dibuat desain tertentu ya kan desain dengan menggunakan molekuler kayak docking kayak gitu barangkali teman-teman juga yang dockingan kayak gitu
Terus agar si senyawa tersebut tadi mempunyai kelarutan yang bagus. Kemudian nanti kelarutannya bagus, terus kemudian nanti dilakukan formulasi, ya kan? Terus harapannya nanti bisa cepat mencapai reseptor. Hanya obat yang mempunyai struktur dengan kekhasan yang tinggi yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Jadinya ini istilahnya seperti gembok dan kunci ya gitu ya. Jadinya apa namanya eh, harapannya nanti si senyawa obatnya tadi itu menjadi kuncinya, terus kemudian si reseptornya tadi itu menjadi gembok kayak gitu, sehingga apa namanya ikatannya pun itu nanti juga kuat kayak gitu antara reseptor dengan si senyawa obat tersebut. Kan ada ikatan kimianya ya. Terus sifat fisika kimia yang berhubungan dengan aktivitas biologis, nah, misalnya tadi terkait dengan kelarutannya, ya kan? Nah, kelarutannya tadi kan di dalam sebelum dia mencapai reseptor, dia kan otomatis kan harus ke lambung dulu, ya kan? Untuk pecah dulu, terus kemudian nanti dia diabsorb di usus, kemudian dia diabsorpsi kayak gitu. Jadinya kelarutan tadi mempengaruhi. Terus ada koefisien partisi. Nah, koefisien partisi itu atau istilahnya tadi adalah singkatannya itu adalah KP. Itu perbandingan konsentrasi obat yang dia itu larut dalam lemak per larut dalam air. Jadinya kelarutan obat dalam fase non polar dibandingkan dengan fase yang polar. Dan ya kalau misalnya obat-obat tersebut tadi kan sifat obat itu kan macam-macam ya. Dia tadi ada yang sifatnya tadi basa lemah, asam lemah. Obat itu enggak ada yang sifatnya kuat. Jadinya rata-rata kalau enggak asam lemah, sama basa lemah dan mempunyai polaran yang berbeda-beda juga. Ada derajat ionisasi, ini besok kita akan pelajari ini. Terus kemudian ada ikatan kimia itu mempengaruhi terkait dengan fungsi atau khasiat dari obat tersebut. Contohnya misalnya kalau yang membutuhkan ikatan yang kuat apa Bu? Ikatan kovalen, misalnya pada obat-obat golongan cancer kayak gitu, itu tadi rata-rata ikatannya tadi adalah ikatan kovalen. Mohon maaf, bentar, saya minta waktunya 3 menit, sorry, 2 menit dulu ya, bentar. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf, saya off cam ya. Ini ternyata anak saya menangis. Terus selanjutnya, ini sampai mana ya ikatan kimia ya. Nah, terus kemudian terkait dengan pembentukan kelat gitu. Jadinya pembentukan kelat itu ya kalau misalnya si senyawa obatnya tadi ini biasanya terjadi pada kasus kalau misalnya kita mengkonsumsi senyawa obat kayak gitu kan, obat kayak gitu itu dibarengkan dengan makanan atau misalnya kayak polifarmasi jadinya dengan obat yang lain kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya pembentukan kelat sehingga kemampuan ya kan nempel ke reseptornya tadi itu pun juga nanti akan berkurang. Terus fungsi tadi ya itu bisa mempengaruhi aktivitasnya juga, substituennya, terus absorpsi, konfigurasi permukaan, ya aktivitas permukaan, konfigurasi molekul dan ruang. Nah itu nanti mungkin akan lebih teman-teman pelajari di bagian ya, dengan konfigurasi molekul. Oke, terus di sini proses distribusi obat itu terkait dengan penembusan apa namanya membran ya, itu molekul senyawa tadi itu dipengaruhi oleh sifat lipofil dan sifat elektronik suatu senyawa obat. Kalau lipofil tadi berkaitan dengan koefisien partisinya, kelarutan dalam lemak per air. Kenapa kelarutan lemak tadi itu sangat penting ya? Nah, karena kalau kita tahu bahwa di dalam sel tadi itu penyusun dari membran sel itu kan lipid bilayer, ya kan? Jadinya ada dua lapisan
apa lapisan lipid ya, jadinya lipid bilayer otomatis ada 2 lapisan lipid kayak gitu, di mana si senyawa obatnya tadi itu memang harus tembus kan. Jadinya dia senyawa jadinya si obat tersebut tadi itu memang harus tembus ke dalam si lipidnya tadi. Makanya dia tidak boleh terlalu lipid juga, lipidnya terlalu tinggi itu juga nggak bagus, terlalu polar pun itu juga nggak bagus ya kayak gitu ya. Khususnya obat-obat yang dia itu memang diperuntukkan misalnya untuk golongan-golongan yang penggunaannya tadi secara topikal. Topikal tadi itu adalah dengan lewat kulit kayak gitu ya. Nah, kalau kulit tadi jadinya dia tidak lewat oral tapi lewat kulit kayak gitu. Memang kemampuan menembusnya tadi rata-rata dia cenderung non polar kayak gitu. Makanya kenapa kalau dibuat lipid kayak gitu ya, itu basisnya itu kan biasanya kan seperti salep kayak gitu ya, terus kemudian seperti krim kayak gitu. Nah, itu karena memang basisnya itu rata-rata tadi adalah turunan-turunan dari asam lemak. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat apa namanya krim, salep atau ya sejenisnya kayak gitulah, itu tadi basisnya tadi adalah basis lipid kayak gitu ya. Jadinya tadi campurannya itu biasanya itu campuran turunan asam lemak itu misalnya seperti itu, setil alkohol, terus kemudian ada asam laurat, citric acid kayak gitu ya kan. Nah, dan lain-lain lah turunan-turunan asam, rata-rata turunan-turunan asam lemaknya. Walaupun selain itu sifatnya juga itu ya sebagai pelembab kulit kayak gitu tuh dia juga bagus. Terus selain itu tadi terkait dengan sifat elektronik obat, derajat ionisasi, suasana pH kayak gitu itu juga berpengaruh. pH di lambung sifatnya asam, kemudian pH di usus itu sifatnya basah, kayak gitu ya. Jadinya obat tadi bisa asam lemah, bisa basa lemah. Nah, tempat absorpsinya tadi tergantung dari suasana di dalam organ tersebut. Misalnya, kalau di lambung tadi, sorry, di usus tadi basah, ya kan, jadinya penyerapan obat-obat basa lemah tadi rata-rata di dalam usus, kayak gitu. Karena dia dalam bentuk molekul, dia tidak terbium. Kalau obat yang sifatnya kuat, ada nggak Bu? Nggak ada ya. Rata-rata itu asam lemah, basa lemah. Kayak misalnya seperti aspirin. Aspirin itu apa sifatnya? Asam lemah atau basa lemah, teman-teman? Ayo apa? Aspirin itu apa? Halo, teman-teman. Halo? Nih, pada tidur semua nih. Halo, teman-teman. Aspirin itu sifatnya apa? Atau fungsinya aja lah, nggak usah sifatnya. Obat sakit kepala. Ya, oke. Anti nyeri gitu ya. Dia bisa sebagai anti nyeri atau kalau enggak dia sebagai anti platelet. Anti platelet itu untuk mengencerkan darah. Jadi kalau misalnya seseorang tersebut kan dia sebagai anti nyeri ya. Anti nyerinya tuh luas nggak hanya untuk sakit kepala aja. Ya kan misalnya ya anti nyeri ya gitulah. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang kayak gitu kan, dia itu jatuh kayak gitu ya. Jatuh, jatuh, jatuh dari sepeda, naik sepeda kayak gitu. Terus kemudian dia luka kayak gitu kan. Nah, lecet-lecet di ada luka kayak gitu kan. Nah, sehingga dia menyebabkan darahnya tadi keluar. Nah, secara bersamaan dia sakit kepala misalnya. Kemudian dia minum aspirin. Nah, aspirin tadi mempunyai apa namanya? Salah satu eh, apa ya? Dia bisa digunakan sebagai manfaat juga kayak gitu. Itu untuk mengencerkan darah kayak gitu. Sehingga kalau misalnya orang yang sedang luka mengkonsumsi aspirin, darahnya tadi menjadi encer, sehingga darahnya tadi lebih keluar pun itu juga lebih banyak. Sehingga rata-rata ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang dia itu mengalami yaitu kan gangguan jantung kayak gitu. Misalnya ada penyumbatan ya gitu ya. Memang sengaja darahnya tadi dibuat encer biar tidak ada penyumbatan. Tapi efek sampingnya ada nggak? Ada kayak gitu ya. Karena dia aspirin tadi, kalau misalnya dia dihidrolisis, dia itu akan menjadi asam asetat sama asam salisilat kayak gitu. Dia sifatnya asam kayak gitu kan ya. Sehingga organ apa yang kira-kira akan berdampak atau akan beresiko kalau misalnya dia minum aspirin, kalau dia sifatnya asam. Lambung. Apa organ apa yang dia sifatnya asam? Lambung, Bu. Gak tahu. Kan? Lam, Lambung. la, Lambung.
Oh, oh, benar. Jadi kalau misalnya orang yang mengkonsumsi aspirin tadi jelas gitu ya, karena aspirin tadi sudah sifatnya asam, lambung itu juga asam kayak gitu. Nah, sehingga nanti keasaman lambung pun itu meningkat. Ya kalau meningkat terus kemudian nanti saking tingginya asamnya tadi itu bisa menyebabkan luka, ya kan, luka pada lambung. Nanti lambungnya luka, terus kemudian infeksi kayak gitulah. Itu makanya apa namanya, awalnya mungkin sederhana gitu ya, tapi kalau tidak ada penanganan yang tepat itu bisa menyebabkan infeksi. H. pylori, Helicobacter pylori pylorus, sehingga dia membutuhkan antibiotik. Oke, terus ini selanjutnya, jadinya proses interaksi obat dengan reseptor itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertama tipe ikatan kimia, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Jadi intinya ikatan kimia yang terjadi antara senyawa obat dengan reseptor tubuh tadi itu berbeda-beda, ada ikatan kovalent, sulfida, ada ionnya, nah kayak gitulah, bisa akan kita pelajari. Terus interaksi hidrofil, kerapatan elektron, ukuran molekul obat, stereokimia, lipofil, kayak gitu. Itu yang mempengaruhi antara ikatan obat dengan resep. Terus ini ada istilahnya adalah itu ya HKSA, yaitu Quantitative Structure Activity Relationship, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Ini ada ilmu tersendiri ya, nanti teman-teman bisa belajar docking ya kan dengan Pak Darlin atau apa Pak Denny ya. Soalnya saya juga tidak begitu mendalami. Jadi di sini HKSA atau QSAR tadi itu merupakan bagian penting dari kimia medisinal dalam usaha mendapatkan suatu obat baru kan. Karena ini istilahnya tadi adalah secara in silico. Tapi ini masih tahap nganu banget ya, apa namanya? Misalnya hasilnya bagus itu belum bisa kita buat kesimpulan bahwa struktur di sini tadi punya karena memang masih penelitian awal. Tapi ini bisa digunakan juga ya kan sebagai hipotesis ya kan, dugaan sementara ya kan, dengan hasil penelitian yang biayanya tadi sangat cenderung sangat ekonomis sekali karena dengan menggunakan software dengan aktivitas yang dikehendaki, misalnya dari kelarutannya, kemudian dari ikatan dengan si proteinnya tersebut ya gitu, sehingga ini sangat penting juga dalam proses pengembangan senyawa obat. Jadi pengembangan obat secara rasional tadi, jadinya pertama tadi bisa menggunakan metode sintesis, ya kan? Sintesis jadi senyawa analognya atau senyawa turunannya. Nah, terus kemudian nanti dilakukan pengembangan, terus dilihat dari sifat fisika kimianya, terus kemudian dibuat dalam skala pilot project, terus dilakukan uji-uji, ya kan? Hasilnya bagus, terus kemudian nanti terus dilakukan skala. Artinya sama ya seperti apa namanya yang sudah kita pelajari di minggu kemarin tersebut dalam hal pengembangan senyawa obat. Jadi kalau misalnya di pabrik itu mengembangkannya dalam skala pilot project dulu, ya kan, dalam skala kecil, kemudian nanti diuji cobakan, kalau udah oke, baru nanti skala yang ini senyawa penuntun tadi itu bisa berasal dari mana? Gitu ya, sama itu bisa berasal dari senyawa produk alam, kan? Jadinya dari si ekstraknya tadi dilakukan vaksinasi, kemudian diisolasi, nah kayak gitulah. Terus yang kedua penemuan secara kebetulan. Nah ini ada juga kasusnya ya, jadinya penemuan antibiotik ya atau golongan amoxicillin, ampicillin kayak gitu itu memang penemuan yang dilakukan secara tidak sengaja gitu ya. Nanti teman-teman bisa membaca aja sejarah penemuan dari antibiotik amoxicillin, ampicillin gitu ya. Terus hasil uji metabolit obat. Jadinya obat ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu kan nanti akan mengalami fase farmakokinetik, yaitu dari absorpsi, kemudian nanti didistribusikan, kemudian nanti dimetabolisme dan diekspresikan. Hasil dari metabolismenya tadi itu merupakan suatu senyawa metabolik. Nah, tidak semua senyawa metabolik tadi itu tidak aktif gitu ya, tapi ternyata ada metabolik juga yang di dalam bentuknya. Terus studi biomolekul, endokrinologi, terus perbandingan kimia, analisis aktivitas senyawa multipoten. Multipoten itu maksudnya ya satu senyawa dia mempunyai beberapa manfaat atau khasiat kayak gitu.
efek samping obat itu juga bisa digunakan sebagai obat. Contohnya misalnya seperti CTM. CTM tadi fungsi utamanya tadi adalah sebagai anti alergi, tapi dia bisa digunakan mempunyai aktivitas untuk biar orang tersebut tadi tidur kayak gitu ya, karena efek sampingnya tadi memang untuk tidur kayak gitu. Terus hasil antara proses sintesis obat atau apa ya senyawa antara dan penapisan hasil sintesis kimia. Jadinya itu bisa digunakan sebagai senyawa penuntun yang mungkin itu mempunyai ini pengembangan senyawa penuntunnya tadi. Nah, pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa lebih poten, spesifik, aman, dan efek sampingnya tadi. Jadinya kita ngotak-ngatik dari substituen, ya kan? Dari rantai R-nya tadi, harapannya tadi mempunyai kelarutan yang bagus, lebih spesifik kayak gitu, targeted. Terus selanjutnya pengubahan spektrum aktivitas, mengubah senyawa agonis menjadi antagonis, terus kemudian memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda. Terus kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Nah, harapannya tadi memperkecil efek sampingnya dengan efek sampingnya tadi diperkecil, tapi aktivitasnya ya itu menjadi lebih tinggi dan selektif terhadap program. Karena banyak sekali obat-obat sekarang tadi sifatnya tadi tidak selektif. Contohnya misalnya pada saat kita mengkonsumsi obat apa ya misalnya obat asma, asma itu kan paru-paru ya. Itu biasanya salbutamol, mungkin pertama kali ada yang mengkonsumsi salbutamol. Salbutamol itu mekanismenya itu dengan cara bronkodilator, memperbesar apa paru-paru gitu ya biar bisa bernafas. Nah, tapi itu ternyata dia tidak spesifik, tidak selektif terhadap organ tertentu kayak gitu. Sehingga orang yang mengonsumsi salbutamol itu biasanya jantungnya tuh langsung deg-deg-deg, berdegaknya lebih. Terus kayak misalnya apa namanya obat-obat anti kanker kayak gitu, oh ternyata tuh efek sampingnya gede banget itu, kan? Nah, dia itu efek sampingnya tadi bisa menyebabkan rambutnya rontok, ya kan, badannya kurus, kayak gitulah. Itu tadi adalah efek samping obat. Nah, harapannya penemuan senyawa obat baru itu tadi entah dari bahan alam ataupun bahan sintesis itu bisa memperkecil terkait dengan efek sampingnya dan bisa meningkatkan efektivitas kayak gitu daripada obat sebelumnya. Jadinya harapannya kita mendapatkan produk baru yang lebih bagus gitu ya dari produk yang sebelumnya atau obat yang sebelumnya. Jadi misalnya ini bisa digunakan sebagai latar belakang ya kalau misalnya teman-teman di tugas akhirnya tadi saya ingin itu Bu apa namanya melakukan penelitian kayak gitu tentang kandungan bahan alam terus kemudian dia diuji aktivitasnya. Nah, itu nanti dibandingkan aja dengan menggunakan obat sintetik kayak gitu ya. Obat sintetik dia mempunyai efek samping, sedangkan obat bahan alam dia efek sampingnya lebih kecil. Nah, kayak gitu. Nah, yang menjadi PR tuh bagaimana dia selektif dan targeted pada organ tertentu. Jadi misalnya dia hanya di jantung ya di jantung aja. Itu yang menjadi masih PR itu ya di pengembangan obat di Indonesia. Kayak gitu. Karena memang rata-rata dia kurang selektif kayak gitu ya dan dia sifatnya tadi tidak targeted gitu teman-teman. Oke, mungkin dari saya itu aja. Nah, jadinya materi hari ini tidak terlalu banyak ya, karena ini satu PPT untuk 3 pertemuan. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti apa namanya eh, kita lebih banyak sharing dan ngobrol aja ya. Oh ya, sudah. Nah, nanti harapannya nanti teman-teman eh, setelah mengikuti ya perkuliahan di sini tadi, nah itu mempunyai, wah saya kok pengen ya melakukan penelitian dari bahan alam, terus kemudian nanti dikaji terkait dengan dockingnya, mungkin bisa jadi tugas akhir ya, bisa jadi dockingnya, terus kemudian nanti secara in vitro, nah kita sampai tahap in vitro aja itu udah cukup kayak gitu ya untuk penelitian S1. Kalau misalnya saya kepengen sampai in vivo bisa nggak? Nah, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi mungkin itu menggunakan hewan uji yang cukup complicated kayak gitu, nah, sehingga nanti docking dan in vitro itu insya Allah sudah cukup. Untuk misalnya mempelajari atau mencari aktivitas senyawa tertentu. Ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Yuk teman-teman, ada pertanyaan apa enggak terkait dengan apa namanya tahapan penemuan dan pengembangan mungkin ya senyawa dari senyawa obat. Ada pertanyaan apa enggak?
Atau udah capek ini teman-teman? Semangat ya. Ini disambi tiduran di kamar nggak apa-apa juga, tetapi memperhatikan. Ibu, saya Puspa mau tanya. Oke. Beberapa waktu lalu itu kan saya sempat lihat di sosial media itu ada bapak-bapak terlihat ke muntah-muntah gitu, Bu. Kayak muntah-muntahnya parah gitu. Ternyata itu mengonsumsi obat, habis itu nggak lama langsung mengonsumsi durian. Nah, itu kira-kira reaksinya gimana sih, Bu, di dalam tubuh kok bapaknya tuh sampai bisa muntah-muntah yang kayak parah banget gitu, Bu? Oh ya ya oke oke. Jadinya apa namanya? Kayaknya saya juga pernah melihat itu deh. Jadinya tapi dia nggak tahu ya dia konsumsi obat atau enggaknya kayak gitu. Jadi intinya gini, suatu senyawa obat kayak gitu ya, dia itu bisa bereaksi ya kan. Entah itu misalnya dengan apa namanya dengan minuman, kemudian dia dengan makanan, dia antar dari dia itu antara obat satu dengan obat yang lain pun itu juga bisa bereaksi kayak gitu. Ya kan makanya kenapa kalau seseorang tadi itu mengkonsumsi lebih dari satu obat kayak gitu, kalau dia tidak bereaksi mungkin bisa di apa namanya dikonsumsi secara bersama. Tapi kalau misalnya ternyata dia bereaksi, biasanya nanti dia itu dijeda 2 sampai 3 jam. Nah, kalau misalnya kasusnya di sini dia kan memang dia bisa bereaksi dengan makanan ya atau durian itu tadi. Nah, sehingga nanti dari mungkin ya durian itu kan sifatnya saya kurang tahu kandungan apa yang terdapat di dalam durian gitu ya. Tetapi yang pasti kalau dalam kasusnya di sini kenapa dia sampai bisa muntah dan lain-lain itu karena ada reaksi antara si durian tadi dengan si obatnya itu tadi. Jadi amannya kayak gimana kayak gitu ya biar dia tidak muntah-muntah dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dijeda kayak gitu ya. Amannya ya 2 sampai 3 jam antara konsumsi durian. Durian itu kan soalnya itu kan buah yang sifatnya panas ya kan? Buah yang sifatnya panas tapi kalau kandungannya saya kurang tahu durian itu apa kayak gitu. Dan obatnya tadi juga nggak tahu ya obat apa kayak gitu. Karena di dalam obat itu kan pertama itu kan sebelum dia mempunyai efek dia harus masuk lambung dulu. Nah, kalau tadi ternyata ada kandungan duriannya yang dia itu mungkin menghasilkan gas gitu kalau durian tadi. Nah, terus kemudian obatnya tadi di dalam lambung itu kan juga ada proses nih. Pertama dia harus pecah terlebih dahulu. Nah, dia harus pecah. Nah, ternyata kondisi lambungnya tadi bergas dan sangat asam sekali karena kondisi si duriannya itu tadi. Nah, sehingga itulah yang nanti mungkin bisa memicu terjadinya mual kayak gitu. Mual mual muntah gitu ya, mual muntah. Karena kalau mual muntah itu kan biasanya apa namanya? Cairan atau lambungnya tadi ya yang sifatnya asam tadi kan itu keluar semuanya. Jadinya itu karena ada reaksi tadi Mbak. Solusinya gimana? Dilakukan apa namanya jeda antara makanan dan minuman. Khususnya untuk makanan-makanan yang sifatnya tadi mempunyai efek di pencernaan. Kalau cuma gorengan bisa nggak Bu? Itu nggak apa-apa kayak gitu karena kalau gorengan itu kan posisinya uh, apa namanya resiko ke lambungnya tadi kan nggak begitu ya kecuali kalau kayak durian terus kemudian minuman-minuman bersoda kayak gitulah ya itu mungkin yang menjadi agak kritis atau yang perlu diperhatikan. Oke Mbak Puspa ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi apa enggak teman-teman? Mohon maaf ya saya membawa anak saya ini. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Belum ada? Oke. Ada pertanyaan, Bu. Oh ya. Karena oh nggak ada pertanyaan? Oh ya udah oke. Udah kalau nggak ada pertanyaan mungkin nanti akan kita lanjut ya di minggu depan kayak gitu minggu depan tapi kita sudah itu ya udah puasa ya. Nanti akan kita diskusikan terkait dengan teknisnya. Soalnya kalau bulan puasa itu kan sampai jam 3 aja. Ini kalian pulang sampai jam 5 nanti, oh jam 5 saya harus ngabuburit Bu, wah repot nanti. Gitu. Oke, ya udah berhubung belum ada pertanyaan untuk perkuliahan kita di sore hari ini, mari kita akhiri perkuliahan kita di sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.